The Scar of Trust. Bersama aku Sasha. Dan aku Aci. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin terasa nonsens gitu ya buat sebagian orang. Jadi pertanyaan yang sering terlintas juga gitu loh oleh keluarga atau pasangan yang abis ngalamin si infidelity ini gitu. Pertanyaannya adalah, apakah pernikahan kami masih bisa diselamatkan? Nah, judul episode hari ini adalah Whole Again, Can a Marriage Survive Infidelity? Kita akan menggali lebih dalam lagi nih tentang proses pemulihan, pertanyaan-pertanyaan sulit yang harus dihadapi, dan juga harapan realistis bagi pasangan yang ingin membangun kembali kepercayaan setelah perselingkuhan terjadi di pernikahan mereka. Oke nih, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya, kita ada nih pertanyaan fundamental yang harus dijawab dulu oleh kedua belah pihak ketika mereka itu mau memutuskan melanjutkan pernikahan ini atau enggak. Nah, apa tuh kira-kira Ci pertanyaannya? Nggak lain dan nggak bukan adalah pertanyaan yang fundamental banget gak sih sebenarnya ya. Pertanyaannya adalah, sebenarnya aku masih mau nggak sih buat ngelanjutin pernikahan ini, atau emang lebih baik buat berpisah aja? Wah, pertanyaan itu pasti personal banget ya Ci buat mayoritas orang. Gak ada juga jawaban yang benar atau salahnya nih menurut aku. Tapi nih ya, penelitian yang dilakukan oleh Gottman and Weissing menunjukkan bahwa banyak pasangan memilih untuk tetap bersama untuk melakukan proses pemulihan. Oke, ternyata dengan berbagai pertimbangan, lebih banyak, kalau di pernikahan itu lebih banyak yang mau mempertahankan hubungannya gitu ya. Bener banget. Nah, keputusan untuk stay atau leave biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, seperti durasi pernikahan, ada atau tidaknya anak, kualitas hubungan sebelum selingkuh terjadi, dan apakah pasangan yang berselingkuh menunjukkan penyesalan yang genuine. Iya, pasti banyak ya untuk faktor-faktor yang untuk jadi pertimbangan apakah mereka mau melanjutkan atau enggak gitu ya. Dan yang menarik juga, penelitian itu juga menunjukkan bahwa si keputusan ini tuh bakal makan waktu yang lama banget gitu loh, buat mereka tuh mendapatkan jawaban pastinya gitu. Pasangan tuh biasanya ada yang butuh waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun untuk benar-benar memutuskan apakah mereka mau melanjutkan si pernikahan ini atau enggak. Emang pilihan yang cukup berat sih ya, maka wajar kalau misalnya butuh waktu yang banyak. Nah, tapi kalau misalnya pasangan memilih untuk tetap bersama, pasti ada banyak fase-fase nih yang harus dilaluin. Nah, fase pertama ini adalah shock dan stabilisasi. Ini fase yang paling chaotic sih. Wah, ini sih fase chaotic ini ya, ternyata biasanya itu berlangsung sekitar 1 sampai 3 bulan gitu. Dan korban perselingkuhan itu akan mengalami ledakan yang paling besar di sini, ledakan emosi, mulai dari marah, sedih, dan sakit hati karena masih sangat intens gitu ya, karena mereka baru tahu banget terkait dengan kabar si perselingkuhan ini gitu. Nggak kebayang juga sih ya, kayak maksudnya kalau kita di posisi itu juga pasti kita ngerasain apa ya, beban di hati itu banyak banget gitu ya ketika tahu kita diselingkuhin gitu. Benar banget. Emang di fase itu hal paling penting adalah keselamatan emosional dan juga fisik. Pasangan juga perlu membuat aturan komunikasi sementara, kayak seperti kapan boleh membahas si perselingkuhannya dan kapan harus beristirahat. Dan yang paling krusial juga ya untuk menjaga si keselamatan emosional dan fisik ini, pastinya nggak lain dan nggak bukan adalah mencari bantuan profesional gitu. Karena dari terapi pasangan dan juga konseling keluarga gitu ya, pasti bakal jadi investasi yang baik banget untuk mencegah si situasi ini supaya nggak makin buruk. Bener banget. Bantuan profesional diharapkan bisa meminimalisir nih pengaruh apa aja dari si perselingkuhan tersebut. Setelah emosinya sudah sedikit stabil ya Ci, pasangan masuk ke fase kedua nih, namanya pengungkapan penuh dan pemulihan kepercayaan. Di fase ini, transparansi itu menjadi kartu asnya. Transparansi itu berarti pasangannya yang selingkuh harus benar-benar jujur gitu ya tentang apa yang terjadi, dengan siapanya, kapannya, dan gimana sih selingkuh itu bisa bermula gitu. Mungkin kayak sakit banget ya buat denger tentang si kejujuran itu, tapi yang paling penting itu emang clarity-nya. Nah, tapi nggak cuma jujur aja nih Ci, transparansi juga harus diikuti dengan perbuatan nyata juga. Kalau cuma bilang aku menyesal tapi nggak nunjukin perubahan, ya sama aja. Wajib banget langsung berhenti total kontak dengan pihak ketiga nih, dan atau mengikuti terapi secara konsisten. Bener banget tuh, emang harus benar-benar langsung di cut off ya si orang ketiga itu, karena dari penelitian juga rata-rata itu untuk si kepercayaan itu balik benar-benar untuk memulihkan si kepercayaan itu butuh waktu sampai 2 sampai 5 tahun gitu loh, kayak lama banget kan. Kalau misalnya si yang selingkuhnya masih kayak ogah-ogahan buat lost kontak, pasti makan waktu yang lebih lama lagi gitu. Benar. Nah, seiring berjalannya fase ini sering muncul pertanyaan-pertanyaan sulit nih. Misalnya,
apakah dia benar-benar menyesal atau hanya takut ditinggal nih? Itu pertanyaan yang bisa muncul dari si korban perselingkuhan tersebut. Karena pasti mereka ngerasanya unsafe ya, dan banyak keraguan, dan pasti mereka juga kehilangan kepercayaan gitu. Dan pertanyaan itu valid loh gitu loh, buat dipertanyakan di otak orang-orang yang sebagai korban perselingkuhan itu. Karena gak mungkin juga nggak ada jaminan kepercayaannya bisa balik 100% gitu. Tapi balik lagi, terapis itu bisa bantu si pasangan ini untuk bisa membangun ulang nih gimana kepercayaan itu bisa dibentuk lagi secara bertahap, dan harus tunjukin juga dari tindakan yang konsisten dari kemauan masing-masing pasangan. Nah, selain pertanyaan tadi itu ada juga pertanyaan praktis nih yang bisa muncul di pikiran si korban perselingkuhan. Misalnya, apakah kami perlu pindah rumah atau haruskah kami pisah tempat tidur? Dan jawabannya itu tergantung kebutuhan masing-masing pasangan. Oke. Terus kalau dari yang aku baca juga ya, setelah nanti mereka tahu nih jawaban-jawaban dari ini, ya, apalagi yang pertanyaan praktis itu ya, mereka akan masuk ke fase ketiga, yaitu membangun ulang hubungannya gitu. Di fase ini mereka mulai menciptakan sih normal yang baru itu dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka sudah temukan jawabannya gitu. Benar banget sih. Nah, di fase ini dimulai dengan keintiman emosional. Pasangan belajar saling mendengarkan, memvalidasi perasaan satu sama lain. Mulai dari hal kecil seperti membuat waktu check-in setiap malam atau melakukan aktivitas bersama. Terus nanti ya, kalau udah si keintiman emosionalnya terbangun, baru nih kemudian ada sentuhan fisik yang non seksual gitu. Jadi dia bertahap sampai nantinya hubungan seksual itu bisa jadi tahap yang terakhir gitu. Ketika kedua belah pihak itu sudah merasa cukup aman dan mereka udah yakin nih sama pasangannya itu mau berubah ke arah yang lebih baik, mereka akan mulai bisa untuk berhubungan seksual lagi gitu. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang berasa pulih seringkali memiliki hubungan yang lebih dalam dan bermakna setelah melalui proses ini. Katanya ya di fase ini tuh juga pasangan itu perlu menetapkan boundary juga nih, dan perjanjian baru dari apa yang mereka tuh rasa, misalnya kayak pertemanannya apa gimana sih batas-batas pertemanan dia si pasangannya dengan lawan jenis, penggunaan media sosialnya juga gimana, dan transparansi keuangan itu, dan semuanya itu harus disepakati bersama gitu. Nggak boleh ada yang ngerasa terpaksa atau sebenarnya tuh mereka belum satu pemikiran kalau oh ya ini tuh yang terbaik buat kita semua gitu. Nah, ada juga nih tantangan jangka panjang yang perlu dihadapi oleh pasangan yang mengalami perselingkuhan ini. Misalnya, bagaimana kalau ada pemicu yang tiba-tiba membuat korban kembali teringat nih tentang perselingkuhan tersebut? Wah, itu wajar banget sih ya, Sa. Karena ya pasti kan dia masih ngerasa sakitnya gitu ya. Kalau dari penelitian disebutkan bahwa trauma selingkuh tuh bisa aktif kembali loh, Sa, di masa-masa tertentu. Misalnya waktu dia kembali ngeliat lokasi ketika dia tuh ngegapin pasangannya itu selingkuh. Oke. Nah, kalau misalnya hal itu terjadi nih, pasangan perlu memiliki strategi coping. Bisa jadi mereka perlu kembali ke terapis untuk melakukan tune up session atau sudah develop sistem komunikasi khusus dengan pasangannya. Ada juga pertanyaan ya tentang apakah saya itu harus benar-benar memaafkan gitu. Dan ini tuh penting untuk diakui gitu ya, kalau kita tuh udah bisa menerima gitu. Karena memaafkan itu bukan berarti bisa melupakan gitu ya, dan kayak ngerasa kalau kita tuh nggak tersakiti gitu. Oke. Nah, beberapa pasangan sampai pada titik di mana mereka bisa hidup bersama dengan apa yang telah terjadi, meski tidak sepenuhnya terlupakan. Yang penting adalah mereka merasa tidak terjebak dalam rasa dendam. Iya bener banget, kalau dari hatinya itu dia udah kayak oh ya udah ini apa yang harus aku terima dalam melanjutkan si hubungan ini gitu ya. Nah, ketika udah di pikiran udah kayak gitu, ternyata ada nih dari praktis di terapis ya, ada beberapa penelitian itu menunjukkan juga beberapa tanda yang menunjukkan kalau pernikahan itu lebih mungkin untuk dipulihkan atau tidak gitu. Yang pertama, yang paling penting adalah kedua belah pihak itu harus mau nyoba untuk memperbaiki hubungannya gitu. Benar banget. Nah, kalau misalnya dirasa kedua pasangan udah siap mencoba untuk melanjutkan hubungan ini, di tahap keduanya yaitu pasangan yang berselingkuh harus menunjukkan penyesalan yang genuine. Kemudian yang ketiga, mereka bisa mengakses bantuan profesional. Dan yang terakhir, ada faktor eksternal yang mendukung. Di sisi lain ya, ada tanda-tanda juga yang buat proses pemulihan itu jadi sulit gitu. Misalnya ya, ketika si pasangan yang selingkuh itu nggak mau ngaku dan ngerasa nggak salah gitu loh tentang hubungan yang udah mereka lakuin sama pihak ketiga ini. Nah, selain itu juga kalau misalnya ada kekerasan nih baik secara fisik ataupun saat emosional yang terjadi saat proses pemulihan, itu dapat sangat mempersulit nih si proses pemulihan tersebut. Iya pasti sih, pasti banyak ya kayak poin-poin yang bakal bikin si
proses itu sulit gitu ya. Tapi ya kalau lihat dari sisi spiritual sama budaya, terutama yang di Indonesia ya, kalian Indonesia itu lumayan mayoritasnya kan memegang nilai-nilai agama gitu ya, dan banyak pertanyaan tentang dosa, tentang pengampunan, dan juga tanggung jawab mereka terhadap anak yang sering muncul, yang jadi poin yang ternyata pengaruh besar juga gitu untuk keputusan mereka dalam tetap melanjutkan hubungan mereka sebagai keluarga gitu. Nah, mungkin ada pasangan yang juga menemukan kekuatan nih dalam keyakinan agama mereka untuk terus mencoba dan memulihkan pernikahan. Ada juga yang ngerasa bahwa perselingkuhan itu adalah pelanggaran terhadap janji sakral mereka, yaitu pernikahannya gitu. Iya, emang ada dua sisi gitu ya, bahkan kan dari agama juga kita ada sisi yang kayak profil sini dan sini gitu. Tapi yang paling penting itu emang untuk keputusan itu tuh harus dibuat berdasarkan nilai pribadi yang kita yakini gitu. Jadi kita ngelakuin itu bukan berdasarkan tekanan sosial atau berdasarkan judgement orang lain gitu. Berarti itu emang harus kembali lagi harus dari diri sendiri ya, nggak bisa dipengaruhi oleh orang lain juga. Nah, mungkin kesimpulannya, apakah pernikahan bisa diselamatkan setelah perselingkuhan? Jawabannya adalah bisa, tapi ada catatannya. Pernikahan itu bisa diselamatkan kalau kedua belah pihak itu benar-benar pengen untuk memperbaikinya gitu. Kalau mereka bersedia untuk menghadapi masalah dari yang fundamental, dan kalau mereka mau mendapatkan dukungan profesional yang baik juga. Nah, tapi untuk proses pemulihan ini tuh bukan perjalanan yang mudah ataupun cepat. Pernikahan setelah perselingkuhan tuh tidak akan pernah kembali seperti semula karena ada luka, bekas, dan juga perubahan yang sudah terjadi. Tapi ternyata luka itu nggak berarti buruk loh, karena pada akhirnya kan luka itu juga lama-lama akan mengering gitu ya, dan tetap akan berbekas, tapi tetap bisa sembuh gitu. Hanya udah berbeda bentukannya karena dia si bekas itu gitu kan. Nah, tapi dalam pasangan itu mereka ngerasa bahwa ada loh pasangan-pasangan yang ngerasa hubungan mereka jadi lebih bermakna setelah ngelewatin si krisis infidelity ini. Mungkin karena mereka juga terpaksa ya buat berkomunikasi lebih dalam, lebih jujur, dan lebih intentional tentang pilihan mereka untuk tetap bersama dalam pernikahannya. Bener banget tuh Sa. Nih kita udah bahas panjang banget terkait dengan di sisi si pasangan ini ya, gimana mereka mau memperbaiki hubungan sebagai pasangan yang berdua gitu ya. Jangan lupa juga kalau si pasangan ini tuh punya satu orang, bahkan bisa lebih, yaitu anak-anaknya gitu kan. Si anaknya ini gitu loh, kita ini masuk ke bagian yang lebih krusial lagi nih, dan sering jadi dilema yang lumayan besar ya untuk pasangan itu, kayak bagaimana supaya kita tuh bisa menjelaskan krisis ini kepada anak-anak gitu. Ya, ini salah satu pertanyaan nih yang paling berat nih, kayak haruskah anak-anak tahu tentang perselingkuhan ini, atau apa yang harus kita katakan ke mereka gitu. Nah, dari episode sebelumnya juga udah sempat di-mention ya, menurut penelitiannya juga itu anak-anak yang terpapar perselingkuhan itu akan melewati 5 tahap emosional. Mulai dari ada reactionnya, circumspectionnya, self recognition, dan ada juga stagnation atau overturn. Nah, dan yang perlu kita pahami adalah anak-anak itu sebenarnya lebih peka dari yang kita kira loh. Mereka tuh bisa nangkep ketegangan, tangisan di balik pintu, ataupun perubahan suasana rumah. Meskipun kita pikir kita tuh sudah menyembunyikan dengan baik loh si masalah perselingkuhan tersebut. Iya, tapi tetap bakal ada rasanya kali ya, kayak lingkungannya kan juga tetap gak bakal se-cheerful dulu atau gimana gitu ya. Kalau dari buku yang judulnya Parents Who Cheat ya, di situ tuh menunjukkan bahwa 75% anak yang tahu tentang perselingkuhan orang tuanya itu malah mereka tuh jadi lebih ngerasa dikhianatin gitu loh, karena mereka tuh yang mereka tahu adalah janji yang mereka tahu tentang keluarga yang harus saling setia dan harus saling bersama itu jadi luntur gitu, dan mereka ngerasa kalau mereka tuh dikhianatin juga sama orang tuanya. Nah, oleh karena itu pertanyaannya bukan apakah anak akan tahu, tapi lebih ke bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan cara yang tidak merusak anak-anak secara lebih parah gitu. Berarti intinya adalah pada akhirnya anak-anak harus tahu gitu ya, nggak ada pilihan buat anak-anak itu disembunyiin terus tentang si krisis yang sedang terjadi itu gitu ya. Nah, dalam hal ini ternyata para ahli itu sepakat bahwa komunikasi itu harus disesuaikan dengan usia anaknya gitu. Jadi nggak ada pendekatan yang benar-benar kayak untuk semua umur selama dia anak gitu, dia di pendekatannya untuk berbicara soal si krisis ini adalah A B C D E F G gitu. Benar banget sih. Nah, kalau untuk anak usia 5-10 tahun, mereka tuh membutuhkan penjelasan yang sederhana dan menenangkan. Jadi nggak usah terlalu mendetail untuk menjelasinnya, cukup bilang kayak ayah dan ibu sedang ada masalah orang dewasa, tapi ini bukan salah kalian dan kami tetap sayang sama kalian.
Yang penting itu emang harus nekenin ya, kalau anak-anak itu nggak ada tanggung jawabnya sama masalah ini, kalau mereka itu nggak ada salahnya. Karena katanya ya, anak-anak di usia segini tuh sering ngerasa kayak bersalah gitu loh, dan mereka tuh berpikir bahwa si perceraian itu atau konflik ketika orang tuanya itu sedang berantem itu karena tingkah lakunya mereka gitu. Bener banget. Nah, untuk usia anak 11 sampai 14 tahun, mereka udah bisa mulai berpikir kritis nih. Mereka mungkin udah mendengar percakapan atau bahkan melihat pesan di handphone orang tuanya. Kalau mereka bertanya langsung, lebih baik jawab dengan jujur, tapi tetap dalam batas yang wajar. Mungkin untuk contohnya gimana kira-kira tuh, Ci? Contohnya ya, kalau misalnya anak remaja itu sampai nanya kayak, "Wah, emang papa selingkuh ya?" gitu. Yang baik itu adalah ketika ayahnya itu harus ngakuin gitu. Jadi dia bilang kayak, "Iya, papa emang melakukan kesalahan dan sudah menyakiti hati mama," gitu. Tapi dikasih tahu juga kalau si papanya itu sedang berusaha juga untuk memperbaiki gitu. Jadi kayak bilang kayak, "Iya, tapi kami sedang berusaha loh untuk memperbaiki hubungan kami. Dan ada hal pribadi yang tidak perlu kalian ketahui secara detail." gitu. Bener banget. Nah, dan untuk orang dewasa atau misalnya remaja akhir nih, kejujuran penuh tuh lebih penting. Mereka butuh tahu kebenaran karena rahasia keluarga bisa jadi masalah besar di masa depan mereka. Tapi tetap yang menjelaskan idealnya adalah orang tua yang melakukan perselingkuhan, disertai penyesalan dan juga tanggung jawab. Oke, ini kan udah kayak gimana caranya gitu ya. Terus apa aja sih yang perlu diketahui gitu dari anak-anak ini saat keluarga mereka itu ngalamin si krisis infidelity ini dan terancam cerai bahkan? Nah, yang pertama adalah bahwa anak-anak itu tidak bersalah. Ini tuh yang paling penting karena anak-anak cenderung menyalahkan diri mereka sendiri. Jadi orang tua tuh harus tegesin kembali kalau misalnya ini masalah orang dewasa, orang tuanya bukan kesalahan anak-anaknya. Oke, terus yang kedua nih ya, mereka tuh tetap harus ngerasa dicintai juga ya. Karena meskipun mama papa mereka nggak rukun, tapi dan bahkan hampir berpisah gitu ya, atau udah berpisah, cinta untuk anak-anak itu nggak boleh sampai berkurang gitu. Dan itu tuh harus ditekankan berulang-ulang, jangan sampai anaknya itu masih meragukan kasih sayang orang tuanya. Bener banget. Nah, yang ketiga, perubahan apa yang akan terjadi dalam hidup mereka gitu. Anak-anak butuh informasi konkret nih, seperti apakah mereka pindah rumah, apakah jadwal sekolah akan berubah, dan siapa yang akan menjemput mereka ketika selesai sekolah. Informasi ini dapat membantu anak merasa lebih aman dan lebih mudah beradaptasi dalam kondisi yang baru ini. Ya pasti mereka jadi kebayang gitu ya sama apa sih yang akan mereka hadapin ke depannya gitu ya. Nah, terus ada juga tentang mereka tuh jangan sampai buat dimilih satu sisi gitu loh. Jangan sampai mereka ditanya kayak, "Kamu milih sama papa atau sama mama?" gitu. Jangan pernah minta anak-anak itu buat mihak. Karena anak-anak kan mencintai kedua orang tuanya ya gitu ya, dan mereka kan bukan mereka yang bermasalah tentang si hubungan itu gitu. Jadi jangan sampai mereka tuh tercipta ada konflik internal di diri mereka karena mereka itu dipaksa untuk memilih pihak tertentu gitu. Bener banget. Nah, dan yang terakhir nih, harus ada orang dewasa yang mereka bisa ajak bicara. Jadi bisa curhatin gitu loh. Entah itu terapis, guru, atau misalnya konselor sekolah. Anak perlu tahu bahwa ada ruang aman untuk mengekspresi ini perasaan mereka tanpa takut buat nyakitin orang tua mereka. Emang penting banget ya buat dari bantuan dari orang-orang sekitar gitu ya, karena anak-anak masih butuh ya orang lain gitu ya buat mereka memproses emosinya sendiri gitu. Nah, itu kan dari sisi yang kita boleh kasih tahu ke anak-anak. Nah, kita sekarang lihat ke apa aja sih yang nggak boleh kita sampaikan ke anak-anak itu. Nah, oke. Yang pertama dan yang paling penting nih, jangan beritahu detail tentang perselingkuhannya. Anak tuh nggak perlu tahu nih di mana, kapan, berapa kali, atau siapa sih orang ketiganya, kecuali mereka udah remaja dan secara langsung bertemu dengan orang ketiganya tersebut. Dan jangan sampai juga kita tuh jadiin anak sebagai tempat untuk curhat gitu, karena kan orang tua tuh biasanya kan karena mereka ngerasa sedih, jadi mereka ngerasa kesepian dan butuh teman curhat gitu ya. Tapi tanpa mereka sadari ini tuh membebani pikiran anaknya juga gitu, karena kan anaknya juga punya hal-hal yang perlu diregulasi gitu ya, tapi ditambah lagi sama beban orang tuanya gitu. Yang kita pernah mention juga nih di episode sebelumnya terkait dengan adultification, itu yang terjadi nih kalau misalnya orang tuanya membebani anaknya dengan curhatan-curhatan mereka gitu. Jadi anak-anaknya itu dipaksa jadi dewasa, padahal itu tuh belum waktunya mereka untuk punya beban pikiran kayak gitu. Bener banget. Nah, selanjutnya juga jangan memfitnah atau menjelek-jelekan pasangan di depan anak. Meskipun sebagai pihak yang diselingkuhin tuh merasa terluka, dan meskipun yang melingkuhi itu juga melakukan kesalahan besar, ingat bahwa itu tetap ayah atau ibu dari anak-anak kalian. Menghancurkan citra orang tua yang lain sama dengan menghancurkan bagian dari identitas anak itu sendiri.
Iya benar banget, dan jangan sampai anaknya tuh diminta buat nyimpen rahasia karena kalau orang tua yang selingkuh tuh bilang kayak jangan bilang mama ya ini rahasia kita, itu pasti anaknya tuh ngerasa beban gitu loh, pasti kan dia ngerasain kayak aduh aku kemana ini rahasia ini, mama aku kasihan gitu kan, mereka pasti ada perasaan bersalah, terbebani dan juga bingung tentang informasi ini mau dikemanain gitu. Benar. Nah, selain itu kita juga nggak boleh berbohong kalau misalnya anak udah tahu ataupun ada rasa curiga. Kalau misalnya anak bertanya langsung nih dan kita bohong gitu jawabannya, mereka akan kehilangan kepercayaan bukan hanya pada orang tua yang selingkuh, tapi juga pada kalian mungkin sebagai korban perselingkuhannya. Mereka akan belajar bahwa penyangkalan adalah sebuah cara untuk menghadapi masalah. Wah emang kalau udah bohong nggak boleh dibahas bohong lagi gitu ya kan, ini udah apa ya, tentang kehilangan kepercayaan malah dibahas kehilangan kepercayaan lagi, pasti bakal susah banget buat dapetin kepercayaan lagi gitu. Nah sekarang secara praktis nih, gimana sih cara buat kita tuh nyampein berita ini tuh secara langsung ke anak-anaknya? Nah, idealnya tuh kedua orang tuh harus hadir secara bersamaan, kecuali ada kekerasan atau situasi yang membahayakan yang nggak memungkinkan untuk kedua orang tuanya ngasih tahu secara bersamaan. Situasi harus tenang, rasional, dan penuh dukungan, dan harus menghindari pertengkaran atau saling menyalahkan di depan anaknya. Jangan lupa juga kita harus pilih waktu yang tepat gitu, jangan sampai anaknya besok mau ujian terus malah disuruh ngadepin informasi kayak gitu, pasti kan beban banget ya pikirannya gitu ya. Atau anaknya tuh kita tahu anak kita tuh lagi ngadepin stres yang lain terus kita tambah lagi bebannya gitu. Dan selain juga dengan waktu, dengan kondisi anak, harus pastikan juga si waktunya itu cukup panjang dan cukup apa ya, nggak terburu-buru gitu loh, untuk anak itu bisa punya ruang untuk memproses emosinya, untuk bisa nanya dan mengekspresikan juga perasaan mereka terhadap informasi tersebut. Jadi emang butuh waktu yang panjang gitu ya untuk kasih tahu ke anaknya. Nah, selain itu juga kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia anaknya. Untuk anak kecil cukup katakan secara gamblang kayak mama dan papa ada masalah besar dan kami sedang berusaha memperbaikinya. Jadi nggak usah terlalu banyak detail. Nah, untuk remaja kita bisa lebih jujur nih dengan ngomong papa atau mama melakukan kesalahan dalam hubungan kami dan kami sedang memproses untuk memperbaiki ataupun memutuskan langkah yang terbaik untuk kedepannya gitu. Yang paling penting ya untuk di semua umur gitu ya adalah dengerin mereka gitu, jadi biarin mereka untuk bertanya dan kita tuh juga berikan jawaban yang mereka butuhkan, biarin mereka nangis, marah, atau bahkan sampai ngediamin kita gitu ya. Jangan sampai kita tuh maksa mereka untuk ngerespon dengan cara-cara tertentu yang kayak itu tuh berdasarkan ekspektasi dan keinginan kita gitu, karena setiap anak itu punya cara yang berbeda loh dalam memproses informasi yang apalagi seberat ini gitu loh. Bener banget. Nah, kita tahu dari penelitian Saleh dan Chowdhury bahwa dampak perselingkuhan orang tua bisa berlangsung hingga dewasa. Bagaimana sih cara melindungi anak dari trauma jangka panjang, Ci? Yang pertama ya balik lagi bantuan profesional itu emang penting banget jadi ketika anak itu dikasih terapi anak atau ke konselor keluarga, itu bakal bantu mereka untuk bisa proses emosi dan balik lagi meminimalisir nih trauma-trauma yang bisa berkembang jadi gangguan mental. Nah, bener banget. Nah, selanjutnya juga jaga rutinitas anak sebisa mungkin. Dalam situasi yang kacau, rutinitas itu merupakan jangkar. Kalau misalnya mereka tetap bisa sekolah di tempat yang sama, main dengan teman yang sama, tidur di kamar yang sama, itu dapat memberikan anak rasa aman dalam menghadapi situasi yang mungkin agak kacau ini, Ci. Bener banget. Terus ya poin yang penting juga, sebagai orang tua yang merasa tersakiti, kita tuh juga harus nunjukin loh kalau kita tuh bisa pulih dan kita tuh dewasa untuk menghadapi masalah ini gitu. Karena kalau kita sebagai orang tua aja tuh masih kelihatan terseok-seok gitu ya dalam menghadapi si rasa sakit kita ini, anak-anak itu jadi gak punya sosok yang bisa belajar gitu loh, kalau oh iya mama aku atau papa aku aja bisa sembuh nih dari rasa sakit yang mereka rasain, berarti aku juga bisa gitu. Kalau misalnya kita bisa bangkit dan bisa cari bantuan untuk bisa lebih kuat lagi, mereka juga bakal belajar gimana caranya mereka punya resiliensi yang baik. Nah, bener banget. Nah, selanjutnya juga kita nggak boleh ngebiarin anak menjadi pembawa pesan atau mata-mata. Jangan tanya nih ke anak kayak, papa bilang apa soal mama tadi, atau mama ketemu siapa tadi. Komunikasi orang dewasa itu harus diselesaikan antara orang dewasa, dan kita nggak boleh bawa-bawa anak menjadi sebuah perantara atau penengah gitu. Bener banget tuh, jadi ya udah, untuk masalah si orang dewasa ini selesain dari mama dan papanya gitu ya, jangan sampai anaknya jadi orang ketiganya gitu. Dan jangan lupa juga buat kita memvalidasi perasaan si anaknya ini nih karena kalau anak misalnya kayak bilang kayak aku marah sama papa,
jangan sampai kayak papanya itu malah nggak terima gitu loh kalau si anaknya ini marah sama dia. Kayak jangan marah, kan papa tetap sayang sama kamu gitu. Lebih baik kita tuh bilang kayak, papa ngerti loh kenapa kamu marah dan itu tuh wajar banget gitu. Papa juga minta maaf ya, papa juga nyesel kok udah nyakitin perasaan kamu gitu. Mm-mm. Nah, meskipun perselingkuhan orang tua itu pengalaman yang sangat menyakitkan, anak-anak pun juga bisa pulih loh. Mereka bahkan bisa tumbuh menjadi individu yang lebih kuat dan juga bijaksana. Nah, kira-kira gimana, Ci? Kalau dari penelitian ya, si fase overturn yang pernah kita bahas juga itu tuh adalah ketika anak remaja atau dewasa itu mulai menerima si pengalaman buruk ini dan jadiin itu tuh pelajaran buat mereka ke depannya gitu. Jadi mereka memutuskan supaya nggak ngulangin lagi nih kesalahan yang udah orang tuanya buat, dan jadi pasangan atau serta orang tua, nanti mereka di masa depan malah jadi memperbaiki apa yang salah dari orang tuanya sebelumnya gitu. Nah, jadi pesan untuk orang tua yang sedang melalui krisis ini adalah anak-anak merupakan korban yang tidak bersalah, tapi mereka juga bukan kertas kosong yang dapat hancur selamanya. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa melewati ini. Nah, dan kita juga punya pesan nih buat anak-anak di sana yang ngalamin dalam krisis orang tuanya yang sedang dalam perselingkuhan atau dalam proses memperbaiki hubungan gitu ya. Jangan lupa kalau kalian tuh nggak pernah sendirian gitu ya. Banyak banget dukungan yang bisa kalian dapat dari teman, dari guru, dari konselor atau juga terapis gitu. Dan kamu berhak untuk merasakan apapun yang kamu rasakan itu, tapi jangan lupa juga kalau kamu berhak untuk sembuh dan bahagia. Aku yakin perjalanan itu berat, tapi masa depan kalian itu tidak ditentukan oleh kesalahan orang tua kalian. Kalian tetap punya kekuatan untuk menulis cerita hidup kalian sendiri. Wah, episode kali ini berat banget ya, dan personal gitu ya dibanding sebelum-sebelumnya, karena mungkin lebih ke aplikasinya gitu ya. Gak kerasa kita udah sampai nih di penghujung program keseluruhan kita dari episode 1 sampai dengan 4 nih. Makasih ya udah ikutin perjalanan kami sampai dengan episode terakhir ini. Jika mendengarkan ini membuat kalian teringat pengalaman pribadi ataupun keluarga kalian, jangan tunda untuk mencari bantuan. Ada banyak konselor dan terapis yang siap membantu. Terakhir, terima kasih Dan dan sampai sampai jumpa. jumpa.